Baik, selamat sore Bapak Ibu. Seperti biasa setiap hari Kamis. Sekarang tanggal 12 Januari tahun 2023, tepatnya minggu kedua di awal tahun. Jadi live Zoom webinar Saham Tunggal Amerika ini memasuki minggu kedua di awal tahun 2023. Sebelumnya salam kenal dulu, nama saya Fauzan dari PT First State Futures. Dan saya sapa dulu di sini partisipannya sudah cukup lumayan banyak ya. Terima kasih yang sudah join Bapak Ibu. Dan seperti biasanya Bapak Ibu yang pingin request ya peluang atau review sharing tentang saham tunggal Amerika, silakan klik atau chat di kolom pertanyaan. Nah, kolom pertanyaan saya sudah aktifkan di sini. Ya, silakan. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, nanti saya akan bahas satu-satu dengan durasi waktu seperti biasanya kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dan di awal kita akan bahas secara fundamental dulu sebelum kita membahas secara teknikal beberapa saham yang minggu lalu atau bulan lalu kita keluarkan sinyal peluang. Di antaranya ada saham Boeing, saat ini sudah mencapai target jangka menengahnya, mediumnya. Nah, nanti sepintas kita akan review juga. Dan juga ada saham Alibaba. Nah, sinyalnya sudah beberapa bulan yang lalu juga. Saat ini juga sudah mencapai target profit mediumnya juga. Dan juga ada beberapa sinyal yang baru ya, yang baru dan sekarang masih dalam posisi running profit. Ada Amazon, Walt Disney, dan juga ada Google pastinya. Nah, nanti kita akan review lagi ya. Terus juga nanti kita ada beberapa saham peluang ya, peluang saham terbaru juga ya. Silakan Bapak Ibu boleh chat kolom pertanyaan ya. Nanti selama durasi waktu masih mencukupin, saya akan jawab pertanyaan dari awal. Ini sudah banyak pertanyaan masuk, mulai request saham, ada saham Google Pak, Google ya. Ya, nanti kita akan bahas. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung ke share screen sekarang. Baik, kita mulai dari penjelasan tentang data penting minggu ini. Jadi minggu lalu kita sudah bahas data penting yang berhubungan langsung dengan saham, yaitu data inflasi Amerika. Jadi kalau kita lihat economic calendar, data CPI atau inflasi Amerika ini akan dirilis nanti malam ya. Jadi malam ini kita dihadapin dengan data penting ya. Penting sekali ini data yang ditunggu-tunggu para investor ya, yaitu data inflasi Amerika ya. Forecast atau perkiraan sementara data CPI atau inflasi Amerika mengalami penurunan dari last bulan lalu 7,1%, diprediksikan akan turun ke 6,5%. Jadi kita tunggu nanti aktualnya yaitu jam 21.30 WIB. Jadi kalau yang WITA 22.30 WITA. Korelasinya terhadap saham
jika aktual ya nanti dirilis benar-benar sesuai forecast. Jadi kalau inflasinya nanti dirilis sesuai forecast, yaitu 6,5%, bahkan di bawahnya, maka secara teori saham akan melanjutkan kenaikannya. Ya. Oke, saya ulangin lagi. Jika rilis data CPI atau inflasi Amerika nanti ya aktualnya benar-benar sesuai forecast, turun 6,5% bahkan di bawahnya, maka secara teori saham akan melanjutkan kenaikannya. Kenapa? Ya, kita sudah sering membahas tiap minggu ya. Penurunan saham selama tahun 2022 salah satunya yaitu akibat inflasi Amerika yang terus naik. Nah, di sini saya akan tunjukkan data inflasi Amerika. Nah, ini data inflasi Amerika. Kalau saya zoom more, jadi dari awal tahun dia terus mengalami kenaikan, puncaknya itu 9,1% di bulan 7. Ya. Nah, salah satu senjata untuk menurunkan inflasi yaitu dengan menaikkan suku bunga. Nah, jadi tahun 2022 kemarin ya, ini tahun terburuk saham karena selama 1 tahun ditutup dengan penurunan ya rata-rata indeks baik Dow Jones, S&P, ya Nasdaq dan saham-saham di dalamnya juga koreksi turun ya. Penyebabnya salah satunya yaitu inflasi yang sangat tinggi, Amerika terpaksa menaikkan suku bunganya. Jadi tahun 2022 Amerika sudah 7 kali menaikkan suku bunga. Nah, ini historis suku bunga Amerika. Ya, kalau saya hitung dari Januari 2022, suku bunga Amerika masih ancing, ya tetap 0,25%. Pertemuan selanjutnya Maret baru menaikkan 25 basis point. Ya. Mei menaikkan 50 basis point. Terus Juni menaikkan 25 basis 1 ke 75. Ini 7 ya. Ini paling besar ya. Lastnya 1%, forecastnya 1,5, aktualnya 1,75, 25% ya, atau 25 basis point. Terus ini 2,5 aktualnya, lastnya 1,75, berarti ini menaikkan 75 basis point agresif, terus ya menaikkan ya sampai bulan Desember kemarin tetap menaikkan ya, yaitu 50 basis point. Jadi kalau saya hitung, the Fed, Bank Sentral Amerika sudah 7 kali menaikkan suku bunganya dari start 0,25% sampai saat ini 4,5%. Ya, tujuannya yaitu menurunkan inflasi, karena kalau inflasi terus naik ya, ini bahayanya yang dikhawatirkan semua investor. Jika inflasi terus naik ya dan suku bunga dinaikkan tapi tidak mampu terus naik lagi inflasi, maka ancamannya resesi ya. Nah, tapi kalau kita lihat data yang sudah ada, ya di sini saya sudah korelasikan Bapak Ibu, ya saya sudah compare dari kenaikan inflasi dan kenaikan suku bunga. Jadi dampak dari kenaikan suku bunga benar-benar berhasil menurunkan inflasi. Jadi kalau berhasil, maka ancaman resesi yang selama ini kita takutkan di tahun 2023 sudah mulai mereda. Ya, sekali lagi saya bukan bilang tidak akan terjadi, tapi sudah mulai berkurang. Kenapa? Inflasinya sudah mulai turun dari tertingginya 9,1%
turun ke 7,1%, bahkan nanti malam diperkirakan turun lagi 6,5%. Jadi harapan kita bersama inflasi Amerika terus turun sampai targetnya yaitu kisaran 2-3%. Ya. Jadi kalau inflasi secara bertahap turun, maka kenaikan suku bunga yang dilakukan The Fed yang awalnya agresif terus menaikkan 50 basis point bahkan 75 basis point saat ini, kalau saya cek dari surveinya survei suku bunga ya, sekarang terbesarnya itu Fed Rate Monitor Tool, forecast naik, tetap naik, tapi hanya 25 basis point, Bapak Ibu. Nah ini, jadi surveinya dari 4,5% sekarang suku bunga, ya forecastnya naik 4,75, ini 83%, hampir 84%. Ya. Nah, jadi kapan Pak pengumuman kenaikan suku bunga Amerika? Tepatnya tanggal 2 Februari nanti. Jadi awal bulan, jadi saat ini masih kurang 2 minggu, 6 hari, 8 jam, 11 menit. Jadi kita tunggu ya. Nah, forecast sementara sesuai survei masih 25 basis point. Jadi kalau misalkan nanti data inflasi benar-benar turun, menurut saya sudah atau kemungkinan besar suku bunga dinaikkan hanya 25. Jadi sudah tidak agresif lagi. Terus pertanyaannya kaitannya dengan saham bagaimana, Pak? Secara fundamental, jika inflasi turun, suku bunga hanya 25 basis point dinaikkan, bahkan ada indikasi akan dihentikan, saham akan lanjut naik. Ini yang saya selalu katakan. Best momentum, peluang terbaik, ya, waktunya recovery untuk saham yang tahun 2022 turun, ya, bahkan ada yang turun sampai 80%, 70%, 60%, 50%, rata-rata 50% lebih. Ya, sudah saatnya kita menabung saham diskon 50% lebih ya, dan saya selalu katakan ya, resiko sudah mulai kecil, potensi profit sudah mulai besar. Kenapa? Harganya sudah murah. Secara fundamental sudah hambatannya sudah berkurang ya. Terus kenapa saya bilang cukup aman? Karena saham yang kita tawarkan ya, saham tunggal Amerika, produk First State, ini adalah saham dengan market cap atau market kapitalisasinya sangat besar, bahkan terbesar di dunia. Ya, Google ya, kalau kita cek di sini market cap-nya itu ya. Nah, ini market cap-nya terbesarnya yaitu saham Apple, ya, Microsoft, ya, Google, Amazon, dan inilah saham-saham kita yang kita selalu incar, kita share ke Bapak Ibu untuk kita jadikan peluang. Saya lanjut. Oke, secara fundamental sudah saya bahas. Silakan Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan tentang suku bunga. Pak, suku bunga kalau dinaikkan 50 basis point, efek ke saham bagaimana? Baik ya. Jadi kata kunci data yang penting itu ada pada di inflasi dulu ya. Kalau inflasinya ternyata ya, ini yang saya tunggu-tunggu nanti malam, pastinya saya akan info nanti aktualnya ya. Tadi saya bahas kalau sesuai forecast secara teori saham akan naik, suku bunga naik hanya 25 karena inflasinya sudah mulai turun. Nah, pertanyaannya ya, di sini juga ada di Q&A bagaimana kalau inflasinya nanti dirilis di atas forecast tapi di bawah las ya. Misalkan hanya
7% lah, 6,9% lah, 6,8, tengah-tengah antara last dan forecast. Nah, jadi tanggung jadinya ya, dari last turun tapi dari forecast naik ya. Nah, jadi ini yang dilema ya. Kalau aktualnya dirilis tanggung ya, nah, biasanya ya data penting yang dirilis tanggung, efek dari saham itu akan flat sideways ya. Karena pandangan investor ini berbeda-beda. Ada yang berpandangan ya masih kategori bagus kalau kita dibandingkan dari last 7,1%, ternyata turun 6,8 misalkan. Bagus. Ya, daripada tetap 7,1 bahkan di atasnya naik. Itu yang bahaya. Ya. Akan flat ya. Jadi korelasi ke saham mungkin akan lanjut naik nggak banyak atau koreksi juga nggak banyak sambil menunggu nanti testimoni The Fed, bahkan nanti mungkin menunggu langsung suku bunga. Ya. Nah, suku bunga mungkin masih bisa 50 basis point jika penurunannya tanggung. Ya. Oke. Yang ketiga, kalau data inflasi nanti misalkan dirilis sama dengan kelas, bahkan naik. Ini yang jadi problem. Misalkan aktualnya 7,1%, berarti di atas perkiraan dari ELAS sama atau di atasnya ya, saham akan turun secara teori ya, akan terjadi penurunan lagi kalau data inflasinya sesuai ELAS ya, bahkan di atasnya. Suku bunga kemungkinan akan naik 50 basis point, agresif lagi ya. Oke, jadi dapat disimpulkan rilis dari CPI atau data inflasi nanti malam ya. Oke. Nah, oke, saya akan lanjut. Harapan kita data inflasi turun ya di bawah perkiraan ya 6,5%. Kita lihat aja nanti malam ya. Oke, kita lanjut ke secara teknikal. Kita akan mulai dari review. Review ini pembahasan sinyal saham yang kita sudah keluarkan. Yang pertama ada Boeing. Nah, karena Boeing kita sudah memberikan sinyal dari harga 123 sampai 128, ya, kisaran 120-an, saya sudah memberikan sinyal untuk melakukan entry buy. Bapak Ibu bisa cek di live webinar sebelumnya ya, itu terjadi di bulan 11 ya. Sekarang sudah naik mencapai targetnya. Nah, ya. Biasanya kita tarik yang namanya Fibonacci retracement ya. Target sudah tercapai 0,61% golden ratio, sudah mengalami hambatan di sini. Ya, ini time frame-nya time frame weekly dulu, tapi secara tren sudah breakout atau tembus trendline. Jadi trennya ini sudah uptrend ya. Untuk pecinta saham Boeing, nah, kemarin webinar 2 minggu sebelumnya ya, atau kemarin juga saya sudah perintahkan untuk exit market untuk jangka mediumnya. Jadi jangka pendek sudah tercapai, jangka menengah juga tercapai karena di sini ada potensi, bukan potensi sekarang bahkan sudah ada pola double bottom ya. Jadi kalau saya ukur double bottomnya ini sudah tercapai 1,61 juga di sini. Jadi targetnya sudah benar-benar tercapai ya. Saat ini saham Boeing saya melihat akan ada koreksi. Nah, ya. Akan ada koreksi. Oke, saya hapus dulu ini. Koreksinya di berapa, Pak? Oke. Secara teknikal ya, di sini yang saya tandain ada resisten become support ya. Nah, ini kuat sekali Bapak Ibu ya. Support yang di break, support jadi resisten yang di sini ya. Dan saya ukur juga retracement, koreksi penurunan, aturannya kita tarik dari sini
ya, karena di sini start kenaikannya, ya. Koreksinya, ya, jika ini nggak mampu di breakout ya, maka akan ada potensi koreksi penurunan dulu, ya. 0,23% bisa, saya hanya melihatnya di 0,38% untuk melanjutkan kenaikannya. Jika data inflasinya benar-benar turun, ya. Oke. Jadi sabar dulu untuk pecinta saham Boeing, nanti kita akan keluarkan sinyal saham Boeing. Jadi saat ini kita hanya menunggu apakah koreksinya hanya di sini atau di sini, ya. Untuk jangka panjang, nah, karena ada Bapak Ibu investor yang tipikalnya sleeping investor, beli ya udah saya tinggal tidur, ya. Targetnya jangka panjang, ya. Kalau target jangka panjang, ya, Boeing masih ada potensi naik ke 270-an. High-nya yang ini Bapak Ibu. Ya, ini kalau saya zoom, ya, historinya tertingginya all time high-nya ini berada di harga 445 kurang lebih, ya, ini. Oke. Jadi silakan Bapak Ibu tentukan target profit masing-masing sesuai karakter Bapak Ibu untuk saham Boeing, ya. Saya lanjut ke review saham kedua, yaitu Alibaba. Jadi Alibaba ini sering kita bahas setiap minggu karena penurunannya selama tahun 2022 ini sudah hampir 80%. Ini saya head shoulder-nya saya hapus dulu. Oke. Ini saya hapus dulu. Jadi saham Boeing selama tahun 2022 ya, dari startnya ini ya, tertingginya terjadi di tahun 2000, ya. Pertengahan 2020 ya, puncaknya ya, November Agustus ya, terus turun terendahnya kemarin 81%. Ini yang saya bilang ya, diskon terbesar saham ada pada saham Alibaba karena turunnya 81%. Saat ini Alibaba sudah mulai recovery naik, ya, dengan kenaikannya ya sudah 94% dari low-nya, ya. Nah, kita sudah mengeluarkan sinyal ya, Bapak Ibu bisa cek di channel Telegram kita, ya. Ini saya keluarkan di bulan akhir November, ya. Di sini ya ada perintah sinyal buy area di 6872 ya untuk saham Alibaba, ya. Sekarang berada di 115. Jadi lumayan, ya. Nah, sekarang pertanyaannya jangka ke depannya, jangka medium, menengah dan jangka panjang terus naik sampai berapa, Pak? Atau bahkan ada potensi turun lagi enggak? Nah, jadi pertanyaan yang selalu datang dan masuk ke kita dari investor, baik calon ya yang masih mengincar maupun yang sudah jadi investor, ya, yang belum punya barang atau beli, pertanyaannya ada potensi turun atau enggak? Yang sudah beli ada potensi naik lagi atau enggak? Ya. Untuk saham Alibaba, ya, saya melihat ada potensi naik tapi enggak banyak, ya. Bahkan potensi koreksi yang agak besar, ya, cukup besar. Kenapa? Ya, di sini yang saya tandain warna hijau Bapak Ibu, ya, secara teknikal ini adalah area resisten yang sangat kuat. Ya, kita tahu di sini ya ada resisten yang di breakout menjadi support, ya, ditembus jadi resisten. Ini sangat kuat. Ya, kalau bahasa teknikal ada yang bilang ini key level, ya. Nah, garis kunci apakah mau
lanjut naik kalau mampu tembus ini, atau kalau tidak dia akan mengalami koreksi lagi. Saat ini berada di 115, untuk area resistennya saya melihat kurang lebih di 120 sampai 129 ya. Jadi kalaupun naik dia akan tertahan di sini. Oke. Jadi yang punya saham Alibaba untuk jangka medium harusnya sudah take profit bisa nanti malam ya, tapi saran saya sudah tanggung kalau data inflasinya misalkan nanti turun, potensi break resisten ini kemungkinan sangat mudah sekali. Jadi kalau inflasinya benar-benar turun, dia akan masuk ke sini, breakout, dia akan lanjut naik ke area resisten selanjutnya. Ya. Sebaliknya, ya, saya turunkan time frame daily dulu biar lebih jelas ya. Selanjutnya kalau data inflasi misalkan tanggung atau bahkan tidak turun, nah, saya melihat ada potensi koreksi ya, ada potensi koreksi ya. Di berapa? Oke, saya akan munculkan dulu wave-nya ya. Sekarang pembentukan wave ketiga ya, ini ya. Di sini ada area resisten become support juga Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya ukur dari wave 1, sorry. Oke. Nah, ini kita estimasi dulu ya. Kalau misalkan tertingginya tertahan di sini, koreksinya ini 0,5% kembali ke area resisten become support, yaitu di 86 lagi. Kembali ke area beli lagi ya. Nah, 0,38-nya 93 ya. Nah, kalau saya ngelihat 0,38 sampai 0,5 ada potensi jika data inflasinya tanggung keluarnya ya, tapi sebaliknya kalau data inflasinya bagus ya, saya hanya melihat koreksi nggak banyak bahkan lanjut naik Bapak Ibu ya. Kita tunggu data inflasi, ini data penentu, dan juga bulan-bulan ini akhir bulan ya dan awal bulan kita dihadapin dengan rilis laporan earning. Jadi laporan earning ini banyak dirilis di akhir bulan Januari, awal Februari. Ya, forecast-nya bagus. Yang pasti saya mengeluarkan sinyal juga saya perhatikan forecast ya dari laporan earning. Nah, earning ya saya tunjukkan. Nah, untuk Alibaba tanggal 1 Februari ya. Forecast-nya bagus kalau kita bandingkan dari yang lalu ya. Ini ya. Sama halnya juga Boeing ya. Boeing earning-nya juga mendekatin ya. Jadi sekarang ini daily ya, daily ini ya. Kita cek 25 Januari ya. Rilis laporan earning ya. Forecast-nya juga bagus Bapak Ibu ya. Oke, untuk saham Alibaba, kembali lagi ke saham Alibaba ya. Saran dari kami yang sudah punya posisi beli sesuai sinyal yang kami berikan di area 86, 80-an ya. Target jangka pendek sudah tercapai ya. Target jangka menengah saya anggap sudah tercapai ya. Yang tadi saya ukur sudah mencapai, mendekatin ini boleh nanti malam boleh ya, silakan. Untuk jangka panjangnya masih belum. Saya melihat jangka panjang akan kembali ke harga kurang lebih 200 sampai 210 ya. Ini. Ya. Apakah bisa Pak pertanyaannya? Ya. Bisa ya. Tidak ada yang nggak bisa di saham Bapak Ibu. Kita nggak tahu kejadian ke depannya ya. Kalau data pendukung kenaikan saham Alibaba ternyata positif, bagus. Ini naiknya karena di Cina sudah tidak mengeluarkan aturan lockdown lagi. Ya, jadi sudah perekonomiannya sudah mulai pulih ya. Karena sudah tidak ada aturan lockdown ya. Oke. Nah, semoga aja COVID benar-benar selesai
ya, perekonomian normal, data inflasi turun, ya, potensi saham akan kembali naik. Oke, cuma pertanyaannya waktunya kapan, Pak? Nah, masalah waktu itu ya, nah, kita nggak bisa memprediksikan ya. Kalau saham biasanya sih durasinya investasi itu bulanan. Oke, yang dikategorikan investasi jangka pendek di saham itu 1 sampai 3 bulan, bahkan ada yang 1 sampai 6 bulan jangka pendek. Ya, kalau jangka menengah itu di atas 6 bulan ya, sampai 1 tahun mungkin. Ya, jangka panjang 1 tahun lebih. Bahkan ada yang sampai durasi 3 tahun, 5 tahun. Oke. Baik. Alibaba sinyal sudah clear, sudah done ya. Bagi yang suka Alibaba, kapan ada sinyal lagi, tunggu aja, kita akan melihat reaksi atau data aktualnya inflasi dulu ya. Sementara kita incar di area 0,5% dulu di sini Bapak Ibu ya. Sementara, oke, tunggu aja. Baik, kita akan masuk ke pembahasan saham Google ya. Jadi saham Google ini saham yang banyak diminatin ya. Nah, ini sektor teknologi ya, market cap-nya terbesar ya, nomor 3 setelah Apple dan Microsoft ya. Kita tahu produk saham Google setiap hari kita pakai ya, ada YouTube. Nah, jadi YouTube itu produk Google punya ya. Terus iOS Android, Bapak Ibu yang pegang Android, iOS ya, OS-nya, sorry, operating sistemnya Android itu Google punya. Ya, belum lagi search engine, Google Map ya. Nah, jadi tiap hari kita pakai ya. Nah, sudah saatnya sudah harus punya sahamnya juga Bapak Ibu. Dan menariknya di saham Google ya. Kemarin kita keluarkan sinyal selain forecast laporan earningnya ya. Kalau saya keluarkan forecast laporan earningnya ini juga bagus Bapak Ibu ya. Yang akan dirilis nanti di tanggal 31 Januari akhir bulan ya. Terus secara fundamental juga laporan keuangannya sangat bagus ya. Kita tahu saham Google ya, sektor teknologi ya. Terus secara teknikal juga ini yang selalu saya sampaikan ya. Secara teknikal saham Google ini saya hapus dulu set and show dulunya. Oke. Saham Google sudah mengalami penurunan ya. Ini hampir 50%, tepatnya 45%. Dan ini rekor penurunan saham Google kalau kita lihat dari histori sebelumnya yang rata-rata penurunan saham Google hanya berada di 20-30% aja. Ini 33% ya. Saya cek historinya rata-rata penurunannya hanya 20% sampai 30% aja. Ya. Nah, tahun 2022 kemarin saham Google itu turun dari tertingginya 150. Nah, kalau saya ceritakan saham Google, Bapak Ibu ini saham Google tertingginya sebenarnya itu di 3.000, kurang lebih di 3.000 US dollar ya. Terus terjadi stock split. Nah, kemarin stock split jadi turun ke 125, sekarang kemarin terendahnya koreksinya ke 83, 84, sekarang berada di 92. Nah, jadi ini menarik sekali Bapak Ibu ya untuk kita jadikan pilihan investasi ya untuk sektor teknologi ya. Sinyal yang kami keluarkan kemarin ya untuk saham Google, ini Amazon nanti kita bahas di 90 ya sampai 92 Bapak Ibu. Nah, oke. Ini masih ada ini ya. Jadi di sini sekarang udah di 92. Jadi kembali ke harga beli sempat ketarik. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti sinyal kami baik di 90, 92 ya sempat turun ke 85 ya kurang lebih ya 85 86 sekarang udah kembali ke harga. Jadi mungkin masih BEP atau minus
floating minus sedikit ya. Ini. Jadi di hold dulu ya, secara teknikal untuk monthly. Nah, saya bahas dari time frame besar dulu. Memang time frame monthly ini sekarang untuk saham Google ya. Kalau kita lihat dari Elliott Wave ya, Elliott Wave ini gelombang, biasanya satu impulsif, satu tren kenaikan itu terdiri dari 5 gelombang, 5 wave. Sekarang berada di wave keempat ya, berada di wave keempat ya, untuk melanjutkan gelombang wave kelima. Nah, jadi Bapak Ibu yang baru-baru, wah wave apa itu Pak? Apa? Nah, silakan kunjungin YouTube kami ya. Di sana ada edukasi tentang Elliott Wave ya. Jadi sekarang berada di koreksi wave keempat untuk melanjutkan wave kelima ya. Ini saya. Terus alasan yang kedua, kenapa kemarin kita keluarkan sinyal? Nah, di bulan November terjadi reject atau pola candle hammer. Nah, ini pola candle hammer Bapak Ibu, saya tandain. Nah, jadi secara teknikal pola candlestick hammer ini potensi melanjut kenaikannya besar ya. Nah, karena yang awalnya seller menguasain atau dominan turun terus dibalik buyer dominan, buyer yang menguasain closing di atas pola candlestick-nya hammer ya. Nah, terus bulan Desember ini seller tapi tidak mampu membreakout menembus low-nya. Jadi candle ini mother candle, ibunya candle, ini anak-anaknya. Kalau secara time frame bulan ini kategori masih flat datar, tidak mampu menembus high-nya, tidak mampu atau belum menembus support-nya. Ya. Nah, itu dasar kita kenapa berani mengeluarkan sinyal di saham Google. Ya. Selain masih wave keempat, untuk pembentukan wave kelima, jadi kalau wave kelima ini bisa double top tertingginya yang kemarin 150, bahkan bisa lebih tinggi lagi ya untuk jangka panjang ya, di atas 1 tahun pastinya ya. Jadi kalau saya gambarkan dari sini ya, dari tertingginya, di sini belum terjadi swing, pembalikan ya, tren ya. Ini seller high-nya nggak mampu ditembus, ini pun belum. Jadi secara time frame tren masih turun. Jadi secara time frame bulanan, monthly, tren masih turun. Tetapi sudah ada ya, sudah muncul ya konfirmasi candlestick pola hammer ini ya. Nah, oke. Itu dasarnya kenapa Pak tren turun kok berani ngeluarkan sinyal? Karena ada yang tanya ke saya, ya tren masih turun tapi kok kenapa sinyal buy muncul? Berarti kan melawan tren. Ya, kita kasih edukasi ya. Nah, ini rejection ya. Penolakan ya. Oke. Terus saya turunkan ke time frame weekly. Nah, di time frame weekly di sini sudah muncul swing low, perubahan dari downtrend ke uptrend. Ini candle low yang terakhir, seller terakhir, candlestick terakhir low-nya ya. Minggu berikutnya buyer muncul closing di atasnya. Inilah yang kita namakan atau terjadi swing low, pembalikan dari yang awalnya downtrend ya, sudah berubah jadi uptrend. Ya. Nah, ini dasarnya kita mengeluarkan sinyal. Dan kemarin kenapa sinyalnya di 90 Pak atau 92? Kita ukur yang namanya retracement. Kita menunggu golden ratio 0,61. Ya, di sini sinyal baik kita. Ya, ini karena ada yang tanya ya. Nah, ya. Saya selalu mengeluarkan sinyal ketika ada retrace atau koreksi 0,5% sampai 0,61%.
Nah, karena 0,61 ini golden ratio, sedangkan 0,78% ini critical point. Ya, critical point artinya ya susah menembus di level 0,78. Terbukti di sini reject, ekor-ekor aja. Ya, ini secara teori kalau kita belajar yang namanya Fibonacci. Ya, nah, terus ya. Sinyal keluar di sini ya sempat turun tapi tertahan di support 0,78 ya. Sini turun ya. Nah, turun Bapak Ibu. Dan karena ini time frame mingguan ya, kita nunggu closing minggu ini besok hari Jumat ya. Tren masih turun di sini ya. Kalau ya closing saham Google di atas high-nya ya, ini saya hapus dulu. Saya zoom ya biar yang mengikuti lewat HP jelas tampilannya ya. Nah, Bapak Ibu fokus di candle ini ya karena ini candle minggu kemarin ya yang paling rendah ekornya ya. Ini high-nya ya. Ini sudah tembus, memang sudah tembus tapi aturannya yaitu harga penutupan closing price. Karena ini time frame mingguan, kita tunggu closing harga mingguan, yaitu besok ya hari Sabtu pagi. Kalau closing di atas 9150, ya kurang lebih di sini ya, maka valid terjadi swing low, perubahan dari downtrend menjadi uptrend di sini, ya uptrend. Targetnya kembali ke area support yang di breakout fungsinya berubah menjadi resisten. Ya, oke, kita tunggu closing besok ya. Kalau nanti inflasinya turun, naik ya, kemungkinan closingnya di atas ini terjadi swing low. Tren sudah naik secara time frame weekly. Kalau saat ini masih tren turun ya, karena belum closing ya. Bisa aja ini nanti closingnya di bawah high-nya ini, artinya flat lagi time frame weekly. Sedangkan supportnya itu low-nya yang kemarin ini. Nah, jadi kalau tanya, Pak, saham Google sudah naik atau belum? Time frame monthly masih turun. Oke, bulanan, oke. Nah, bulanannya baru bisa dikatakan naik kalau menembus resisten ini. Ya, tertingginya yang ini 103 lah. Ya, kalau akhir bulan Desember closingnya di atas 103, 104, 105, tren sudah berubah jadi naik. Secara time frame weekly, tren saat ini koreksi turun. Ya, baru dikatakan naik weekly-nya kalau closing besok penutupan mingguan itu di atas 9150 atau 92 lah closingnya. Oke. Secara time frame daily, nah daily sudah naik. Oke, ini kita biasanya hanya melihat 3 time frame besar yaitu bulanan, mingguan, dan daily sudah cukup karena konsep saham kita itu investasi. Oke. Jadi daily ini trennya sudah naik. Ya. Kenapa? Sudah terjadi swing. Ya. Swing low sudah tercipta, sudah terjadi. Saya tarik swingnya dari sini. Ini swing high, Bapak Ibu. Ini swing low. Ya, terjadi perubahan tren. Ini swing high. Ya. Nah, di sini ini swing low, swing high. Inilah. Bahkan ini bisa dikategorikan double bottom. Tapi tunggu closing nanti ya. Nah, sekarang naik. Swing low tercipta. Tren naik. Ya. Oke, dan ini ada potensi double bottom jika ya. Nah, valid membreakout ini. Aturan potensi double bottom itu tinggal tarik retrace 1,61 minimal 1,27. Jadi targetnya jangka pendek 95 kurang lebih Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kalaupun dilanjut naik resistennya ini. Jadi di hold aja, sabar dulu ya yang
agresif jangka pendek yang beli kemarin 90-92 ya. Nah, mau lepas Pak 95-96 boleh ya. Kalau saya ukur sudah lumayan ya. Kalau yang tipikal agresifnya ya, kalau beli di 91-92 ke sini sudah 5%, 6%. Saran saya biasanya jangka pendek yang agresif saya sarankan minimal kurang lebih 10% ya. Jadi yang jangka pendek agresif target profitnya lebih baik ke area resisten aja di sini di 100 atau 102. Oke. Nah, yang jangka medium yang sudah buy saham Google terus mau di hold ke jangka menengah, nah, minimal ke 120 123 yang saya tandain ini Bapak Ibu. Ya, ini. Nah, ini kuat sekali, resisten become support ya, ini resisten di break jadi support, tidak mampu ditembus, support akhirnya ditembus, fungsinya berubah jadi resisten. Jadi jangka medium ya, ini minimal ke 120-an ya, di sini. Ya, ini saya sudah ukur ya. Nah, untuk retracement-nya kalau saya tarik dari high-nya ke low-nya 0,61% Bapak Ibu. Ya. Nah, sama halnya pergerakan saham Boeing dan saham Alibaba ya. Nah, jadi jangka menengah itu targetnya golden ratio juga 0,61 di atas 50% sedikit. Jadi Bapak Ibu yang sudah beli saham Google mau profit jangka medium pilihannya nanti di 120 sampai 125 kurang lebih. Silakan lakukan take profit. Ya, kalau jangka pendek di 100 sampai 102 ya. Kalau jangka panjang ya silakan aja simpen minimal ke tertingginya. Mungkin terjadi triple top boleh di sini 150. Oke, ada pertanyaan untuk saham Google, ini sudah banyak pertanyaan. Amazon Pak, oke ya, Disney Pak, ya, PayPal, oke ya. Google saya sudah beli lagi boleh Pak, boleh ya, selama money manajemennya cukup ya. Ini yang selalu saya sampaikan ya. Averaging buy di saham itu solusi terbaik. Ketika Bapak Ibu beli, turun beli lagi, turun beli lagi, turun beli lagi, itu adalah prinsip investasi. Buy, and hold ya, dan simpan. Hanya ya area-area averaging down, averaging buy itu nggak ngawur juga ya. Jangan sampai berdekatan atau juga money manajemennya, modal kecukupan modalnya diperhitungkan ya. Harus ya silakan konsultasikan ke konsultan kami ya untuk perhitungan money management. Selama itu mencukupin ya silakan ya. Jadi averaging buy itu tujuannya ya memaksimalkan keuntungan pastinya ya. Tuh. Oke, Pak saya sudah beli saham Google, lebih baik jangka pendek, jangka panjang atau jangka menengah. Nah, ini dari Ibu ya. Untuk target profit Bapak Ibu ya saya kembalikan ke karakter masing-masing ya. Nah, kalau karakter Bapak Ibu misalkan apa ya, agresif, panikan ya. Nah, saya sarankan jangka pendek, maksimal jangka medium aja. Ya. Tapi kalau karakter Bapak Ibu itu slow, ya udahlah, ya tenang, ya. Nah, jangka medium atau jangka panjang, silakan. Jadi saya tidak bisa memberikan saran jangka pendek bagus, jangka medium, menengah bagus, jangka panjang bagus, semuanya bagus sesuai karakter masing-masing ya. Kalau tipikal agresif, jangka pendek saya mau lepas Pak, nanti ada koreksi sedikit saya beli lagi, silakan. Ya. Jadi pertanyaan dari Ibu mana ini ya, saya nggak akan sebutkan nama ya. Kembali ke karakter Ibu ya. Silakan ya. Baik Pak, terima kasih. Yang penting profit lepas. Mantap. Oke, kita lanjut saham Google clear ya. Pak, sinyal saham Google di berapa lagi? Oke ya, kalau sinyal ya, kemarin kan ini kembali ke harga. Jadi Bapak Ibu kalau belum punya saham Google ya,
nanti open beli sudah nggak masalah. Oke, nanti open langsung beli selama masih dapat di bawah harga 93, 94, 92 ya. Boleh. Oke. Cukup saham Google ya. Saya lanjut ke saham Amazon. Ini sekaligus menjawab tadi request saham Amazon ya. Oke, saham Amazon ya, laporan earning juga sudah mendekatin, kita cek ya. Earningnya ini tanggal 2 Februari bertepatan dengan pengumuman suku bunga nanti Bapak ya. Forecast-nya yang pasti bagus, earning dan revenue-nya, pendapatannya ya. Nah, saya hapus ya. Secara teknikal ya, kita mulai dari time frame besar dulu ya, yaitu monthly. Nah, saya hapus dulu semuanya. Oke, secara teknikal tren masih turun ya. Ini polanya, ini karena wave-nya kalau saya munculkan wave-nya ya. Nah, ini sudah wave 5, sekarang masuk ke fase koreksi ABC. Dan sekarang berada di wave C ini. Oke, saya besarin biar Bapak Ibu. Nah, sekarang berada di wave C, wave terakhir harusnya ya. Kenapa saya keluarkan sinyal saham Amazon ya? Nah, memasuki fase korektif yaitu C ya. Nah, jadi teori Elliott Wave impulsif atau naiknya itu 5 gelombang, 1 2 3 4 5, masuk ke fase koreksi itu biasanya ABC atau 2 gelombang. Amazon ini sekarang memasuki fase koreksi tapi di C-nya ya. Nah, tren masih turun. Kita fokus di sini. Di sini candlenya merah-merah ya. Artinya seller dominan masih. Ya, kita fokus ke seller atau candle yang terakhir. Ya. Belum terjadi pembalian tren atau swing low. Kenapa? Karena bulan ini masih berlanjut ya. Saya tandai high-nya. Nah, high-nya candle bulanannya ini di sini kurang lebih di 9730 ya. Ini saya hapus, saya sudah jelaskan di wave. Nah, jika bulan ini mampu closing di atas 9750 ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, closing di atas high-nya, ini valid swing low namanya. Perubahan dari downtrend ke uptrend. Ini sama ya. Nah, jadi time frame bulanan kalau ditanya tren masih turun. Jadi dari sini ya. Nah, swing high-nya ya. Tren masih turun, belum terjadi pembalikan tren. Ya, cukup ya untuk Amazon yang tanya trennya naik atau turun. Time frame bulanan tren masih turun. Baru dikatakan tren naik kalau menembus closing dan closing bulanannya di atas 97 atau 98 ya. Saya turunkan time frame weekly. Di time frame mingguan sudah terjadi swing low. Ini yang saya atau dasar kenapa saya keluarkan sinyal ya. Nah, oke. Swing low ya. Kok bisa dikatakan swing low, Pak? Sel terakhir ya, sel terakhir kan ini yang candle merah sudah di break ya. Jadi valid swing low, perubahan dari downtrend ke uptrend sudah terjadi. Jadi kalau saya gambarkan tren swingnya ya, swingnya time frame weekly dari high-nya ini. Oke. Swing low, swing high. Di sini terjadi swing low, ini swing high ya. Nah, ini bukan swing ini. Ya, ini candlenya tidak ngelewatin langsung ke sini, Bapak. Ya. Oke, ini time frame bulan sekarang tren naik. Jadi kalau tanya Amazon time frame weekly, trennya naik. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya tren, ini kaitannya dengan waktu ya. Nggak bisa kita bicara atau menjawab naik turun harus diikutin dengan time frame ya. Nah, jadi Amazon time frame weekly ini naik ya. Oke, karena sudah terjadi swing low. Nah, itu dasar kenapa kita keluarkan targetnya di berapa, Pak? Yang pasti ini. Ya. Di sini ada support yang tidak mampu di breakout terus ditembus berubah jadi resisten. 101 sampai 104 kurang lebih. Ya. Jadi
secara time frame weekly harusnya ini dilanjut naik menuju target resisten, area resisten yaitu 101 sampai 104. Ya, itu target jangka pendek. Jadi Bapak Ibu yang sudah beli Amazon ya, nah, saya cek di sini, oh tadi yang di awal ya, Amazon kita mengeluarkan sinyal di 81 sampai 86. Nah, kurang lebih di sini ya, karena saya melihat ada potensi double bottom. Yang di mana Pak? Yang di sini double bottomnya benar terjadi sekarang ya. Nah, ini pembahasan tiap minggu ya. Nah, ini low-nya ya. Ini juga low-nya dan sudah valid terjadi swing low. Ini potensi double bottom. Kenapa saya mengeluarkan sinyal di area 81 sampai 8 berapa tadi? 86 Amazon ya. Karena saya melihat minimal akan ada penurunan sekali lagi ya. Nah, ini terlihat ya kalau saya turunkan ke time frame daily. Nah, sini ya. Time frame daily wave B ya, wave terakhir ini aturannya harus ada 5 gelombang. Kalau saya keluarkan gelombangnya, ini sudah lengkap A, B, C, D, E. Disinilah kemarin saya mengeluarkan sinyal di wave terakhir B, A, di C, dan wave terakhir di E. Jadi resikonya sudah kecil. Ya, kalaupun turun lagi ya ke area support yang saya tandain ini, saya keluarkan sinyal di terendahnya ini 86 atau di terendahnya ini. Nah, yang tadi saya tandain. Ini support kuat ini ya. Syarat-syarat menentukan support kuat ya yang menghasilkan pergerakan besar atau panjang. Ini menghasilkan pergerakan panjang bahkan lifetime ya. Tertingginya ya. Ini kuat sekali. Nah, jadi benar tertahan di support ini pas ke area sinyal beli kita 81 sampai 86 terus terjadi pembalikan tren dari downtrend ke uptrend jadi naik. Jadi selamat yang sudah beli saham Amazon ya yang ikutin sinyal di 85, 86, 84, 81. Kalau saya ukur dari 85 kurang lebih sekarang sudah profit 10-11% ya. Nah, pertanyaannya Pak, lanjut naik, lepas di berapa ya? Ini ada di Q&A ada pertanyaan ya, Amazon ini saya lepas di berapa Pak? Ya. Jadi kembali lagi kalau Bapak mau jangka pendek ya, tadi saya sudah sarankan untuk mendekatin area support become resisten yaitu di 100 sampai 104 ya. Jadi di 99 boleh, tidak harus masuk ke areanya, mendekatin silakan. Ya, jadi saya melihat akan ada potensi naik di sini. Ya. Untuk jangka medium, nah, harus mampu break ini dulu ke target resisten ini. Nah, oke, ini karena start penurunannya dari sini. Oke, kurang lebih di 140 lah, 145. Oke, ini jangka. Oke, dan ini Fibonacci yang saya munculkan 0,61 di sini ya, area beli ya. Kenapa saya nggak menunggu 0,61? Ya, alasannya potensi double bottom. Yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu ya, biasanya Pak Bausan nunggu 0,61. Tapi saya incar, saya jadikan sinyal kedua. Buy di sini kalau turun ke 0,61, saya keluarkan sinyal lagi, averaging buy lagi. Ya. Oke, sekarang saya ukur untuk kenaikannya ya. Karena ini sudah lengkap, polanya koreksinya ABC, saya tarik dari tertingginya, retrace ke low-nya. Ya. Nah, di sini 0,23 untuk target jangka pendek yang tadi saya bilang di sini. Kalau mampu break ke 0,61. Nah, ini target tertinggi ya untuk jangka medium. Kenapa? Di sini jelas sekali Bapak Ibu ya 0,61 ini resisten become support juga ya. Nah, ini kalau saya tandain di sini. Nah, ini ya. Ada support yang tidak mampu ditembus, akhirnya tembus jadi resisten. Ya. Ini jangka medium. Ya, silakan take profit di 0,61 ya 140-an silakan keluar untuk jangka medium.
Jangka panjang, kalau jangka panjang ya bisa double atau triple top ya, tertingginya ya, all time high-nya ini Amazon 188 ya. Nah, sekarang saya harus lepas di berapa? Saya kembalikan ke Bapak Ibu untuk take profit. Mau jangka pendek, jangka medium, dan jangka panjang. Nah, jangka panjangnya ini tertingginya ya. Oke, saya tandain. Oke, all time high. Cukup Amazon, silakan. Tadi ada 3 orang yang tanya Amazon. Sudah ya, saya jawab Amazon ya. Nah, Pak ketiduran belum sempat beli Amazon Pak. Google sudah, Disney sudah, Google, Amazon belum. Wah, Kak, bingung ya saya jawabnya ya. Karena harga sudah naik ya Pak. Kalau nanti malam Bapak ngejar harga beli, ya boleh-boleh aja selama kecukupan modalnya masih cukup ya. Nah, cuma dikhawatirkan nanti malam ini pergerakan saham akan terjadi gap loncatan harga, open langsung terjadi gap. Entah itu naik atau turun. Ya, tergantung rilis data inflasi. Nah, nanti seru Bapak Ibu ya. Jadi jangan ketiduran nanti ya. Pantau sekali-sekali ya, open ya. Jadi kalau yang belum beli boleh, kalau modalnya cukup silakan langsung beli. Tapi nanti kalau sudah naik, open gap naik Pak, misalkan langsung ke 100 ke area resisten, secara teori ya nggak boleh ya, beli di area resisten ya. Nah, sabar dulu menunggu koreksi ya. Tapi kalau nanti inflasinya ternyata rilisnya tanggung yang tadi kita bahas di awal atau naik terjadi gap turun penurunan ya kita incar ke area beli yang sinyal tadi ya boleh kembali ke mungkin 86 lah ya atau mendekatin silakan. Oke cukup ya Amazon. Kita lanjut ke Disney karena sinyal yang masih berlanjut ini Amazon, Google, Disney kita keluarkan sinyal di 93, 95 sekarang udah 96 ya floating profit sedikit mungkin Bapak Ibu. Nah, sekarang yang kita bahas mulai dari laporan earning saham Disney ini masih tanggal 8 Februari ya. Forecast bagus ya. Yang pasti sinyal yang kita keluarkan kita sudah cross check untuk laporan IPS-nya, earning dan revenue-nya bagus ya. Terus kita bahas tren secara teknikal, kita mulai dari time frame monthly bulanan. Nah, jadi di time frame bulanan, ya saya hilangin dulu. Ini saya hilangin dulu. Wave-nya ini wave 5 ya, sudah Bapak Ibu. Sekarang fasenya masih fase koreksi dan ini hampir sama dengan Amazon. Perbedaannya kalau Disney ini baru koreksi wave A. Kalau Amazon wave C-nya sudah ya. Nah, ini baru wave A. Kenapa? Ya, koreksi baru gelombang pertama A. Di sini belum terjadi swing. Kita cek ya. Dari atas seller dominan belum terjadi swing low ya. Ini low-nya naik belum, terus seller dominan. Di sini ya, kalau bahas yang ini yang saya tandain ya Bapak Ibu. Nah, yang ini ya pernah break tembus ya kalau saya tandain ini kan pernah tembus ini ekor. Nah, tapi closingnya di bawah. Nah, ini yang penting kenapa dasarnya di harga penutupan atau closing price. Inilah ya. Closing di bawah high-nya terbukti bulan selanjutnya turun terus ya. Nah, oke. Dan masih turun. Oke. Nah, kenapa saya mengeluarkan sinyal ya tren padahal turun ya, wave A. Jadi kalau bisnis saya tidak menyarankan untuk jangka panjang, cukup jangka pendek dan jangka medium memanfaatkan pola wave B-nya ya. Nanti kita incar lagi wave C-nya. C bisa double bottom, 2 titik terendah atau ada lebih rendah lagi. Oke. Nah, oke, alasan kenapa kita keluarkan sinyal selain laporan earning bagus,
fundamental inflasi turun dan suku bunga Amerika yang sudah tidak agresif. Nah, kita cek secara weekly-nya. Weekly di sini Bapak Ibu sudah terjadi swing, perubahan dari downtrend ke uptrend. Kita berpatokan di time frame weekly, terjadi pembalikan tren dari turun ke naik. Monthly memang masih turun, tapi sudah mendekatin area support. Kalau saya ukur ya, ini, nah ini wave-nya kayaknya sudah muncul ya. Sorry, Fibonacci-nya. Ini ya. Nah, sudah mendekati 0,61 Bapak Ibu ini. Oke, Pak, wave-nya tebelin Pak. Oke, saya tebelin ya. Ini ada request wave-nya tebelin. Oke, ini ya. Nah, jadi saya tarik ini ya. Saya tarik dari terendahnya saham harga saham Walt Disney ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini ya. Saya tarik dari terendahnya ke tertingginya. Nah, oke, kalau saya zoom yang terakhir, ini sekarang berada di mendekati 0,61. Ya, Ntar ini biar nggak nyamping ya, price-nya. Oke, ya, ini 0,61-nya di 79 atau 80. Kemarin terendahnya 84. Ya. Oke, saya mendahuluin kenapa ya? Nah, disinilah alasan kenapa saya keluarkan sinyal. Sudah terjadi pembalikan tren yang weekly tadi ya. Nah, kalau saya menunggu khawatir nggak dapat, tapi sudah mendekatin ya nggak masalah ya. Nah, akhirnya benar ya, tidak ke 0,61 ya. Tapi sudah secara teori kita harus entry beli ya. Kenapa? Mendekati 0,61 golden ratio ya. Ini terus ya, satu pola wave A ini terjadi 5 gelombang ABC ya. Di sini sudah 5 gelombang Bapak Ibu, A, B, C, D, E. Ya, di E-nya saya entry ya. Gelombang terakhir di wave A, gelombang terakhir di minornya, kecilnya A, B, C, D, E-nya ya. Nah, terbukti rebound naik. Nah, semoga data inflasi mendukung secara teknikal, harusnya naik secara teknikal, lanjut naik. Target jangka pendek, nah ini ya di sini Bapak Ibu. Nah ya 127 lah ya. Oke, saya hapus ini dulu. Kita ukur sekarang retrace kenaikannya ya, dari tertingginya saya tarik terendahnya ya. Jadi yang beli saham Disney ini silakan ya. 0,23 112 boleh ya, ini resisten secara Fibonacci. Kalau saran saya di sini ya 128 129 130. Nah di sini kuat sekali, Bapak Ibu harus keluar di sini dulu exitnya ya, karena di sini ada resisten ya, support ini support resisten ya, support resisten, ini kuat sekali ya. Yang saham Disney exit di 125 lah ya, jangan terlalu perfect ya, 125 sampai 129. Jangka pendek ya Bapak Ibu biar agak terasa ya lumayan. Untuk jangka menengahnya ya saya sarankan 0,61 ya. Nah, ini 0,5%nya 143, sedangkan 157 ini 0,61-nya. Baru ya, ini B-nya ya yang tadi saya gambarkan ya. Nah, inilah target jangka medium. Dan saya sarankan take profit dulu di sini. Ya. Jangan menunggu jangka panjang untuk Disney ya. Nah, kita tunggu reaksi dulu, nanti kita incar yang namanya wave K-nya ini. Ya. Oke. Cukup Disney yang punya Disney ya. Target profit pendek dan medium, bukan panjang, sekali lagi. Jangan menunggu sampai double top atau melewatin ya. Saran saya cukup di jangka medium. Ya. Oke, clear? Oke, saya cek pertanyaan tadi, ada request Microsoft ya, ada Facebook,
tadi ada PayPal, sekarang sudah waktunya untuk menjawab pertanyaan request ya. Review dan peluang sudah saya bahas. Sekarang saya akan jawab pertanyaan request Bapak Ibu ya. Tadi ada Facebook ya. Oke, saya ganti ke saham Facebook. Facebook itu Meta ya. Oke, terus tadi apa lagi nih ya? Microsoft. Oke, wah Microsoft ini market cap-nya terbesar kedua. Kita sering mengincar Microsoft, tapi karakter Microsoft ini turun nggak dalam, nggak banyak ya secara teknikal, malah lanjut naik. Oke. Terus terakhir tadi ada request PayPal. Saya ganti PayPal dulu biar ingat. Baik, ya. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu, mulai dari Facebook atau Metaverse. Nah, saya cek dari earningnya. Earning saham Facebook masih tanggal 1 Februari. Ya. Oke. Forecast ini, estimate ini forecast ya, untuk earningnya 2,25, sedangkan report aktual yang lalu 1, berarti naik bagus ya. Sedangkan revenue-nya atau pendapatannya aktualnya yang sebelumnya ini 27, kita lihat reportnya 27,71, sedangkan forecast-nya ini 31, jadi bagus ya. Oke, secara laporan earning Meta Platform atau Facebook ini bagus. Kita cek secara teknikal. Kita mulai dari time frame besar dulu. Time frame besar ini kayaknya kritikal ya, 0,78 ya. Ini ya, kita tarik 0,nya udah bagus ya. Nah, kita keluar tidak mengeluarkan saham Facebook sinyal ya. Nah, belum mengeluarkan ya. Kenapa Pak? Belum mengeluarkan. Kita lihat ya. Kritikal ini tidak mampu ditembus, artinya ada peluang naik. Di sini belum terjadi pembalikan tren. Nah, Bapak Ibu fokus dari high-nya ke low-nya di sini. Belum ada buyer yang dominan bisa mengalahkan seller. Seller ya, candle sebelumnya. Jadi masih downtrend-nya kuat. Ya. Nah, sekarang sudah naik, ya. Tapi kalau time frame bulanan masih belum dikatakan uptrend, masih downtrend. Kenapa? Ini yang saya tandain di garis hitam ya. Ini saya hapus dulu. Nah ini ya, ini high-nya candle yang terakhir seller. Dan ini baru anak-anaknya, mother candle ini ya. Nah oke, saya tandain biar Bapak Ibu jelas. Dan ini downtrend masih ke sini ya. Nah ini mother candle, ini anak-anaknya candle. Jadi belum terjadi pembalikan dari downtrend ke uptrend, belum. Baru dikatakan uptrend naik monthly-nya kalau closing Januari akhir ini di atas 143 ini nih, menembus ini. Baru bisa dikatakan downtrend ke uptrend kalau tembus ini. Sekarang masih downtrend. Ya. Oke, kalau ditanya Pak, tren Facebook masih turun secara time frame bulanan, ya. Nah, jadi kalau weekly ini A ya. Sekarang weekly-nya, nah weekly-nya ini sudah terjadi di sini berarti ini ya. Tapi saya lihat tertahan di sini. Jadi saya menunggu mengeluarkan sinyal Facebook ya. Pertama, ketika mampu break ini nih naik terus mampu, berarti time frame bulanannya kan sudah naik. Kita nunggu koreksi ya untuk mengeluarkan sinyal. Koreksinya nanti ya kita ukur ya. Sampai seberapa naiknya dulu. Saya biarkan Facebook ini naik dulu, ya misalkan sampai di sini terhenti, ya terjadi swing high, saya incar 0,61-nya untuk mengeluarkan sinyal. Ya, jadi saya melihat saham Facebook ini naik, tapi akan tertahan di yang tadi saya gambar ini, terus turun itu waktunya saya mengeluarkan. Ya, oke. Jadi ini baru wave kelima. Nah, ini wave A ya. Nah, tunggu ya, sabar dulu. Jadi yang ngincar-ngincar Pak, Facebook sudah turun banyak ya. Ya. Turun 70
6%. Ya. Sabar dulu kita jadi incaran Facebook ya. Karena sektor saham Facebook ini ya, dan market cap-nya juga tidak terlalu besar seperti Google, Amazon sama Apple ya. Saya ekstra hati-hati untuk saham Facebook mengeluarkan sinyal. Nah, harus benar-benar ya. Saya menunggu pola double bottom, 2 titik terendah. Kalau turun ke 92 sampai 95 lagi, itulah area sinyal kita nanti. Ya. Oke. Jadi sabar dulu. Pak, saya sudah beli saham Facebook, Pak. Nah, kalau yang beli ya boleh aja ya, targetnya di berapa, Pak? Ini tanya target profit ya. Saya kembalikan Bapak Ibu, selalu saya bahas mau jangka pendek, menengah atau panjang ya. Nah, caranya kita tarik dari atas ke terendahnya tadi ya. Nah, saran saya jangka pendeknya area sini Bapak Ibu, 0,23 ini cukup kuat ini. Silakan take profit ya. Jangka menengahnya kalau break ini ya 0,35 sampai 0,61. Ya, karena ini pola ABC masih ada potensi sana. Ya, itu aja. Jangan jangka panjang ya Facebook. Saya melihatnya untuk sama dengan Disney ya, tidak untuk disimpan jangka panjang, minimal atau maksimal jangka menengah aja ya. Jadi kalau Facebook rebound naik, aku hanya lihat 0,5% aja kurang lebih ya. Nah, separuhnya sudah bagus ya. Oke. Karena polanya ABC ini baru masih A, B-nya, C-nya masih belum tercipta ya di time frame only. Oke, cukup. Microsoft. Tadi ada pertanyaan Microsoft. Earning-nya Microsoft ini tanggal 24 Januari sudah deket ya. Kenapa kita nggak mengeluarkan saham Microsoft ya? Nah, kita sering incar ya, Microsoft secara ini bagus ya. Inilah Bapak Ibu. Ya, penurunannya kalau kita tarik dari terendahnya ya, baru turun 0,38%. Ya, kita kalau saya pribadi ya tim analis biasanya mengeluarkan sinyal minimal 0,5% sampai 0,61. Ini area baik kita nanti. Kalau ada kelanjutan koreksi penurunannya ya. 0,61 sampai 0,5 nanti kita lihat gejalanya di sini. Sedangkan ini baru 0,38%. Ya. Oke. Kalau dilihat dari koreksi tertingginya saya tarik baru turun 38%. Ya. Nah, kalau ke 0,5 ini sudah 48, kalau ke 0,1 ini 60%. Ya. Oke, jadi sabar dulu Microsoft ya, jadi incaran kita ya, tapi nunggu penurunan lagi ya. Karena kalau kita pelajarin historinya ya, penurunan saham Microsoft ini agak panjang ya. Ini 65%, nanti koreksi ini ya. Nah, ini pun sama dari sini 59. Kalau saya ukur sama di sini kurang lebih 0,61 juga. Jadi bersabar untuk saham Microsoft ya. Nah, kita tunggu koreksi lagi ya. Oke, terakhir PayPal karena durasi waktu. Oke, masih cukup ya. Saham PayPal hampir tiap minggu dibahas ya. Hari ini ada pertanyaan PayPal. Kalau minggu kemarin kita tidak membahas PayPal karena tidak ada pertanyaan ya. Untuk saham PayPal harusnya lanjut naik ya. Nah, kita bahas dari monthly-nya dulu lah Bapak Ibu ya. Nah, semoga ini potensi double bottom, tapi tren masih turun ya. Kayak kenapa? Inilah sell terakhir ya. Sekarang berada di sini ya. Kalau bulan ini mampu break di atas 81, valid terjadi perubahan downtrend ke uptrend. Jadi polanya sudah ABC. Kalau saya munculkan ini polanya sudah ABC Bapak Ibu. Nah, ini ya, saya keluarkan. Nah, kalau saya tebelin. Nah, ini wave-nya sudah wave 5, yang ini udah selesai. Sekarang A, B, C. Ya. Nah, ini.
Ya. Oke. Nah, semoga support kuat, strong support ini tidak mampu ditembus. Ya. Nah, kuncinya ya di time frame bulanan ini harus mampu break ini. Ya, 8100. Closing di atas ini sudah aman. Support kuat susah akan ditembus. Kalau saat ini masih ada potensi atau peluang masih bisa, ya, karena belum terjadi swing low. Swing low itu seperti ini ya, Bu. Nah, saya turunkan time frame weekly. Earningnya ini tanggal 1 Februari ya, Bapak Ibu, PayPal. Earningnya saya hapus. Weekly sudah terjadi swing low, udah valid ini ya, tren naik. Targetnya ya, ini saya hapus, kebanyakan dan agak bingung. Oke, targetnya harusnya ke minimal resisten ini dulu, Bapak Ibu. Karena start penurunannya dari sini, 92 ya. Nah, 92 ya. Oke. Nah, jadi terjadi swing low, tren naik. Kalau tanya weekly, tren naik, monthly masih turun. Ya. Oke, ini naik. Harusnya weekly lanjut ya, target 92. Oke. Semoga aja ya. Nah, resistennya di sini, oke. Nah, Pak, target medium. Ini ada tanya PayPal-nya target medium ya, tanya ya. Oke, saya ukur ya. Semoga ini di time frame bulanan terjadi perubahan tren. Nah, 0,323%-nya di 122 ini ya. Nah, kalau saya gambarkan target jangka pendek Bapak Ibu ya, ini masih masuk akal 0,23% ya. Nah, kalau mampu break jangka mediumnya 0,5% ya, terjauhnya 0,6%. Jadi ini areanya jangka medium ya. Bisa Pak, ya bisa aja ya. Tapi pertanyaannya kapan waktunya ya. Kalau ini potensi double bottom valid nanti terjadi, cara mengukurnya retrace dari di sini. Nah, ini. Nah, saran saya target ini kuat sekali ya. Nah, ini ya. 122 120 pasti ada gejala koreksi dulu, lanjut naik ke 0,2 0,38 dan 0,5 ini. Jadi 0,5% ini jangka medium ya. Kapan Pak? Oke, fundamentalnya ya harapannya ketika suku bunga Amerika dihentikan ya. Inflasi sudah mencapai targetnya 3%, 2%, bisa aja jangka medium ini tercapai ya. Oke. Karena faktor penurunan saham PayPal ini akibat salah satunya ya inflasi tinggi ya. Oke. Nah, ini juga karena ini sektornya juga pembayaran, ini mengikuti kripto juga ya. Oke, cukup Bapak Ibu ya. Pertanyaan saya sudah jawab semuanya. Saya cek di Q&A sudah terjawab ya. Di kolom chat pertanyaan juga sudah saya jawab. Oke. Sudah clear semuanya ya. Nah, sekarang kita tinggal menunggu data CPI nanti ya. 1,5 jam lagi. Kita sama-sama berdoa semoga inflasinya turun ya. Saham sudah naik ya secara teori. Cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu waktunya, sampai ketemu. Salam profit.